Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah. Saya dari TBID dengan NIM 190101030395. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan remaja. Nah, dimulai dengan apa sih remaja itu? Nah, jadi remaja itu, kalian bisa sambil lihat di sini ya. Nanti aku sambil share. Remaja itu adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, di mana dalam peralihan itu juga mengalami perkembangan aspek atau fungsi memasuki ke masa dewasa. Oke, lanjut. Remaja ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 tahapan. Yang pertama, remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Nah, remaja awal ini biasanya pada sekitar umur 13-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun, dan remaja akhir itu 18-21 tahun. Oke, lanjut ke ciri-ciri atau karakteristik psikologi remaja. Yang pertama, perkembangan fisik psikologi remaja. Nah, dalam perkembangan ini terbagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri ciri-ciri perkembangan fisik ini biasanya berkaitan dengan seksualitas. Nah, jadi dimana dalam perkembangan fisik psikologi remaja ini terbagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri seks primer sama ciri-ciri seks sekunder. Nah, jadi yang pertama ciri-ciri seks primer. Ciri-ciri seks primer ini misalkan dialami pada laki-laki mimpi basah, atau pada perempuan itu haid yang pertama itu loh. Nah, terus yang kedua ciri-ciri seks sekunder. Nah, kalau ini lebih ke ciri-ciri pada tubuh. Misalkan kalau pada laki-laki ya sudah masuki masa remaja, suaranya bisa kayak lebih parau gitu, terus tumbuh jakun, terus tumbuh bulu-bulu di area misalkan kayak laki-laki kayak gitu, kumis, jenggot, atau ketiak, atau area kemaluan gitu, sama kaki biasanya. Kalau untuk cewek dia itu suaranya melengking, terus payudara sama pinggul membesar, sama tumbuh bulu juga. Biasanya kalau cewek itu tumbuh bulunya di ketiak sama di area kemaluan. Nah, jadi next selanjutnya perkembangan kognitif psikologi remaja. Otak akan mencapai kesempurnaan kemampuan untuk berpikir pada umur 12 atau 13 sampai 20 tahun. Nah, itu yang disebut dengan proses kognitif, yaitu kayak perkembangan otak secara matang gitu loh pada umur segitu. Nah, jadi pada umur segitu dia mampu berpikir secara intelektual, dapat membuat rencana atau strategi, dapat memecahkan masalah, dapat membuat keputusan, bisa membedakan konkret dan abstrak, serta berpikir secara efektif. Nah, lanjut. Yang ketiga, perkembangan emosi psikologi remaja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada masa remaja ini kan kayak, apalagi pada remaja awal itu kayak lebih emosi-emosi gitu, sekitar kayak umur SMP gitu. Nah, jadi perkembangan emosi ini terbagi menjadi 2, awal dan akhir. Nah, awal seperti yang sudah saya bilang tadi, sekitar SMP gitu, dia tuh lebih sensitif, biasanya kayak mudah ada salah sedikit dia lebih mudah marah gitu, atau tidak terlalu bisa mengontrol emosinya. Nah, berbeda dengan tahap yang kedua, itu tahap akhir, dimana tahap yang kedua ini dia itu sudah bisa mengontrol emosinya, bisa mengendalikan emosinya, karena ya sesuai dengan umurnya gitu, kayak remaja di tahap akhir kayak bisa lebih, kayaknya nggak perlu untuk kayak gini gitu kan. Lanjut ke perkembangan moral psikologi remaja. Nah, remaja sudah mampu berperilaku baik yang tidak hanya mengejar namun juga pada tatanan psikologi. Tatanan psikologi di sini yang dimaksud rasa diterima, terus menerima penilaian positif atau negatif dari orang lain. Nah, selanjutnya perkembangan sosial psikologi remaja.
Untuk perkembangan sosial psikologi remaja ini, remaja mampu memahami orang lain sehingga terjalin persahabatan, namun cenderung memilih sahabat yang satu frekuensi atau satu sifat dengan dirinya. Nah, misalkan kalau pada masa remaja, misalkan ada seorang anak yang sifatnya itu pendiam, terus suka main game aja gitu, dia itu tidak aktif dalam bidang berbicara atau organisasi-organisasi. Nah, biasanya anak yang seperti itu akan mencari teman yang juga seperti itu, yang pendiam dan misalkan suka game gitu. Nah, begitu juga dengan misalkan anak yang banyak bicara. Dalam banyak bicara itu misalkan aktif dalam misalkan organisasi atau apa, biasanya dia lebih memilih teman yang juga aktif dalam organisasi itu, kayak lebih nyambung aja gitu dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, namun dalam masa ini, kayak dalam yang berkaitan dengan psikologi perkembangannya sosialnya ini, hal ini tuh sangat rentan karena pada masa remaja itu kan kualitas teman tuh sangat ditentukan. Misalkan kita berteman dengan A, kalau misalkan sifatnya kita sudah satu frekuensi nih, misalkan pendiam sama suka main game, tapi ternyata si A ini dia itu misalkan orangnya suka mabuk. Karena kita tuh sudah kayak bersahabat gitu, terus dia nanti akan menyuruh kita untuk mencoba hal yang biasanya ia coba. Karena pada masa remaja ini rasa keingintahuan itu sangat kuat, biasanya si anak yang temannya tadi akan mau gitu, kayak ya udahlah ayo cobain ini loh, rasanya kan enak atau gini. Nah, jadi pada masa remaja ini sangat rentan dalam pemilihan sahabat atau persahabatan atau circle terdekat dengan kita gitulah. Nah, jadi itu aja yang bisa saya jelaskan dari psikologi perkembangan remaja. Nah, kesimpulannya yang pertama, pada masa remaja ini kita bisa tahu tahap-tahapnya yang mencapai remaja itu seperti apa. Misalnya kan pengertian remaja tadi adalah peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Terus gimana sih cara kita mengetahui kita udah remaja atau belum? Kita lihat dari ciri-ciri yang seks primer atau sekunder tadi. Kita sudah mengalami hal tersebut atau belum gitu kan? Terus kita sudah mengalami, misalkan pada laki-laki sudah pernah mimpi basah atau belum, atau pada perempuan sudah haid pertama atau belum gitu. Terus dilihat lagi dari ciri-ciri seks sekundernya, kayak ada nggak perubahan pada diri kita gitu loh. Terus tadi juga remaja itu kan terbagi menjadi 3, dimana tahap awal, pertengahan, sama akhir. Nah, kita sesuaiin deh sama umur kita umur berapa gitu kan. Terus pada masa remaja ini juga emosi itu teruntuknya sih pada masa remaja awal ya, emosinya lebih tidak terkendali. Nah, misalkan kan kita sudah umur berapa nih? Kalau saya sendiri kan sudah 18 tahun, berarti saya memasuki remaja akhir. Nah, berarti kalau seusia kita ini, untuk teman-teman yang satu kuliah, misalkan kan semester 3 mungkin sudah masuk remaja akhir kan, nggak lebih dari 20 gitu loh. Nah, berarti sifat kita harus udah bisa kayak memahami orang lain. Kita juga harus udah bisa mengontrol emosi kita, kayak dikit-dikit nggak usah lah langsung marah, kayak ada masalah sedikit langsung kayak marah, terus emosinya membludak gitu. Pada umur kayak kita ini kita sudah harus bisa mengontrol emosi kita. Terus tadi juga ada dalam circle pertemanan. Nah, sudah seperti kita tahu bahwa dari masa remaja itu ya kita emang sudah bisa memilih teman gitu kan. Kayak ini satu frekuensi nih. Beda kan kalau kayak SD tuh ya semuanya nyambung aja gitu, kayak siapa yang mau berteman ya welcome. Nah, tapi pada masa remaja ini iya emang kayak gitu juga. Tapi dalam untuk circle teman deket atau sahabat itu kita kayak udah milih, kayaknya gue nggak nyambung gitu, kayak aku nggak nyambung deh sama si ini, kayaknya aku nggak nyambung deh sama si ini. Aku kan orangnya, misalkan aku orangnya tuh extrovert banget, kayaknya nggak nyambung sama dia yang introvert ya, kayak suka di rumah aja gitu kan. Nah, tapi yang terpenting di situ adalah bagaimana kita memilih teman, tapi hal-hal yang baik dari teman aja yang kita ambil, yang kita panutin gitu loh. Karena dalam masa remaja ini semua hal itu ingin kita tahu. Jadi makanya keimanan itu juga harus
ditebalkan dalam masa remaja ini, terutama bagi orang tua. Orang tua harus mengawasi banget pada usia remaja-remaja ini, apa itu dari awal, pertengahan, atau akhir. Pokoknya peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan dalam masa remaja ini. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.